10 menit, lalu latihan inti. Nah, itu ada target nadinya. Oke. Nah, target nadi itu 220 dikurang usia. Nah, kalau ini kali 60%-nya. Tapi kalau atlet beda ya, mungkin bisa sampai 80-90%. Tapi kalau kita yang udah berusia ya cukup 60%-nya. Semangat pagi, terus baik. Semangat pagi, Dok. Semangat pagi. Hari ini kita mau ngebahas cara menanggulangi serangan jantung saat bersepeda, atau yang suka-suka nanya. Hari ini ditemani dengan Dokter Raju. Pagi, Dok. Pagi. Nah, ini Dokter Raju, dokter di salah satu rumah sakit bagian hemodialisa, Dok ya. Ya. Mari kita tanya-tanya bagaimana mengurangi resiko serangan jantung atau resiko yang lain saat berkendara. Hari ini ngebahas masalah kesehatannya dikit. Nah, kalau kemarin masalah teknik-teknik sepeda, hari ini kedatangan ahli di bidang medisnya. Oke, Dok. Ya, mudah-mudahan saya bisa ya sedikit bagi informasi atau pengetahuan mengenai medis gitu ya. Oke. Mulai dari mana nih? Mulai dari sarapan itu, Dok. Ya, Sarapan yang baik tuh buat penggoes. ya, sarapan juga ya nggak boleh terlalu banyak-banyak juga sih, minimal buah atau roti. Tapi memang baiknya kalau makan besar ya paling nasi berapa suap, 5 atau 6 suap, tapi sayur yang banyak sama lauk deh supaya biar ada energinya. Terus minum juga ya, 2 gelas ya, 400 cc gitu untuk sarapan. Istirahat cukup 4 sampai 6 jam sehari. Lalu untuk yang pasien yang ada memang riwayat darah tinggi sama diabetes, itu kalau bisa sih sebelumnya itu dicek gula darahnya. Ya kalau seandainya dia kurang dari 80 atau lebih dari 2,5, itu lebih baik nggak usah bersepeda. Berarti yang untuk yang ada riwayat diabetes, mending punya alat tes gulanya itu ya. Itu dicek gula darahnya sebelum olahraga. Itu. Lalu ya ada punya risiko darah tinggi. Itu kalau tekanan darahnya 130/90 ya minum obatnya dulu deh, atau ditunda ininya supaya kondisinya baik. Tekanan darah 120/80 lah minimal. Tuh ya. Setelah itu baru deh dengan istirahat sudah, makanan itu udah cukup dan keadaan kondisinya udah stabil, ya boleh dilakukan untuk bersepeda gitu. Berarti itu untuk persiapannya ya. Kalau gula darah di atas 2,5 terus atau di bawah 980, mending batalin untuk dulu, olahraga kardio berat kayak bersepeda ya. Mending pilih olahraga lain. Olahraga lain. Atau minimal ya kalau dicek lagi nanti gula darah udah stabil boleh bersepeda. Boleh. Nah, tapi jangan batas itulah, itu resiko sekali. Soalnya kan memang komplikasi dari gula darah tinggi atau diabetes sama hipertensi jantung. Nah, itu yang resiko yang kita nggak mau, itu kita hindari. Itu. Terus selain tingkat riwayat penyakit, terus kondisi jalan stres itu mempengaruhi nggak? Pengaruhi sekali. Jadi kalau hormon kortisol, hormon stres, jadi bikin jantung tuh kan jadi kerja keras, debar-debar. Nah, itu yang kadang-kadang bikin ya bisa serangan jantung gitu. Berarti jalur goes mempengaruhi juga. Mempengaruhi juga tuh, mempengaruhi. Ya kan, kalau memang jadi awal-awal nanti kita ada apa pemeriksaan target nih, target latihan inti. Jadi awal-awal kita mau sepeda ya pemanasan dulu berapa 10 menit, lalu latihan inti. Nah, itu ada target nadinya. Oke. Nah, target nadi itu 220 dikurang usia. Nah, kalau ini kali 60%-nya. Kurang lebih kalau ada usia seperti itu. Lebih dari 30-40 target nadinya gitu, 220 dikurang usia kali 60%-nya. Tapi kalau atlet beda ya, mungkin bisa sampai 80-90%. Tapi kalau kita yang udah berusia ya cukup 60%-nya. 60% denyut nadinya. Jadi 220 dikurang usia berapa kali 60%-nya, itulah target nadinya. Kalau lebih dari itu istirahat. Lebih dari itu istirahat. Baru nanti udah turun lagi. Goes lagi. Itu ada nadi yang tercapai itu cukup kok. Kalau berlebihan kita di kerja jantung berat nanti bisa tiba-tiba serangan jantung. Ya misalkan usianya kita berapa, 40, 220 kurang 40 ya 60%-nya gitu. Nah, bagusnya juga memang kalau seandainya
ada alat yang murah-murah kayak apa gitu ya. Kayak smartwatch gitu ya. Smartwatch, di sini nadinya kadang-kadang ada ini tuh ada apa kayak warning. Nah, itu kan bunyi geter. Nah, itu kalau bisa istirahat dulu deh tuh ininya. Bagusnya. Tapi kalau untuk nggak punya itu, simpelnya di rumah 220 dikurang usia kali 60%, target tadi segitulah cukup untuk olahraga. Kalau lewat itu takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Berarti tadi udah riwayat penyakit, terus yang kedua medan jalanan atau tingkat stres. Nah, terus yang mempengaruhi lagi apa ya dok? Ada tambahannya nggak yang mempengaruhi nanti kena serangan jantung saat goes? Paling ya kurang cairan, dehidrasi juga. Dehidrasi. Ya kita kan kalau itu dehidrasi ya bisa juga kelelahan lah. Kalau kelelahan itu bisa mempengaruhi juga tuh untuk dehidrasinya. Lalu selain dehidrasi, lagi kira-kira yang penting itu adalah apa mas? Suhu cuaca juga bisa sih. Jadi kalau terlalu panas, terik, bisa heat stroke juga kita tuh. Heat stroke, panas, dehidrasi, dan coba memang sih ya tadi yang memang udah usia tua ya kita nggak usah terlalu ngoyo lah ininya sesuai dengan ini. Jangan memaksakan juga, jangan memaksakan. Ya kalau memang tadi ada gejala-gejala, kok misalkan udah agak kram-kram ya, atau udah keringat berlebih sekali, lalu ada kok dada serasa sesak kayak kita ngomong, nah itu kalau bisa sih ya istirahat dulu. Nah itu yang paling gampang tuh mengetahuinya. Kalau kita ngomong udah susah ya udah susah ngos-ngosan, lebih bagus sih istirahat dulu deh. Istirahat dulu. Atau kok tiba-tiba kok dadanya nggak enak ya, terasa seperti ditindih atau nyeri, terutama sebelah kiri nyerinya. Nyeri sebelah kiri atau dalam tangan kiri atau ke punggung, itu kurang lebih gejala-gejala yang sebagai warning lah gitu, atau sebagai peringatan. Nah ini ada sesuatu nih gitu. Jadi kalau sebelum dada nyeri, warning utama itu kalau kita ngomong udah susah ya. Ngomong susah kayak ngomong biasa kok ngos-ngosan. Berarti mending istirahat dulu. Itu indikator paling. Ya gue turun ya, ditenteng dulu lah gitu, dituntun lah gitu. Ya itu apa ya, salah satu peringatan lah ini, nggak usah ngoyo gitu. Nah tadi kan untuk menghindari udah cara-cara untuk menghindari. Kemudian yang goeser perlu tahu nih pertolongan kalau kita menemukan di jalan dong. Pertolongan buat yang orang awam dulu deh. Yang orang awam tuh gimana pertolongannya? Ya jadi tadi awalnya persiapan memang kalau memang dia dari riwayat diabetes atau dari riwayat hipertensi dan lainnya atau dari sakit apapun gitu ya, sebisa mungkin memang kalau untuk kita jalan jauh atau bersepeda bawa obat-obat sendiri dulu deh gitu. Ya ada persiapan, misalkan dia ada asma, ada semprot atau obat-obat yang kayak jantung ada obat yang khusus di bawah lidah, nah itu kalau bisa sih dibawa gitu ya. Atau memang mereka juga beritahu yang ininya nih, yang leader dari goeser juga, supaya saya ada penyakit ini, saya ada obat ini, supaya mereka juga memang ada obat ini, jadi penanganannya cepat gitu. Nah, itu penanganannya lebih cepat. Lalu kalau memang kondisinya sudah pengendara tiba-tiba lemas apa, ya diistirahatkan, tapi memang kita harus ini dulu, penolong juga harus jaga diri dulu nih. Jangan kita tolong tapi kondisinya nggak baik. Nah, jadi nggak kurang bagus juga. Jadi sadari kita dulu sudah aman, lalu kondisi pasien di mana ya kita pinggirkan dulu. Nah, kita pinggirkan dulu, lihat pasiennya gimana. Kalau seandainya cuma kita nadinya dan responnya masih ada, minimal kita longgarkan pakaiannya, tuh kakinya diangkat lebih dikit supaya ada aliran ke jantung dan ke kepala, biar supaya aliran masuk ya. Setelah itu lihat memang responnya gimana. Kalau memang nggak ada respon nih, sudah dipanggil nggak ada, terus dicubiti juga nggak ada respon, kita bantu minta pertolongan dulu. Minta pertolongan, tolong nih ada pasien nggak sadar gitu. Kalau pasien nggak sadar sudah kita minta tolong, baru kita lakukan resusitasi itu. Gitu, resusitasi. Kayak bantuan hidup dasar gitu ya. Bantuan hidup dasar. Tapi memang awalnya kita lihat nadi di sini dulu. Respon nggak ada. Cek nadi nggak ada, minta bantuan ambulan, minta bantuan ambulan atau terdekat klinik. Lalu nggak ada respon, nggak ada nadinya,
kita lakukan RJP. Oh, RJP ya. Gitu, RJP. Ya, mungkin kalau rombongan besar tuh harus ada yang tahu masalah BHD berarti. Nah, sebisa mungkin kalau ada rombongan ya harus ada tahu tuh tim medisnya satu atau berapa dua. Nah, itu juga biar supaya lebih cepat lah penanganannya gitu. Intinya kalau ada riwayat dari awal tadi bahwa obat-obatan yang khusus untuk jantungnya khusus dia sendiri. Oke. Gitu. Berarti pertolongannya tuh yang sering jadi masalah di saat ada korban itu udah kita kan nggak tahu kondisinya apa tuh, ada nyuruh Tias masih sadar, kasih minum, ada bilang jangan minum itu. Ya, bagusnya gimana? Ya bagusnya sih jangan kasih beri minum. Jangan diberi minum dulu. Ya kalau dia udah kesadarannya udah setengah sadar kelihatannya gitu, udah jatuh, udah lemes. Bagusnya jangan kasih minum dulu, benar-benar kondisi stabil. Nadi teraba bagus, bisa diajak bicara. Nah, tapi kalau memang nggak bisa bicara, takutnya dia dikasih minum masuk ke paru-paru itu repot. Nah itu jadi aspirasi. Itu para goser dikasih tahu sama dokter Raju. Kalau temennya lagi lemas itu ya, kesadarannya menurun, nggak bisa diajak bicara, baiknya jangan dikasih minum dulu ya. Istirahatin dulu, kalau kondisi stabil baru deh. Oh, itu yang sering jadi polemik tuh, ada yang datang, kasih minum gitu. Ada yang datang jangan. Nah, itu menjadi bingung juga yang nolongin. Nah, berarti intinya kalau kondisinya menurun, dia nggak bisa menelan gitu ya. Nah, takutnya dia minum malah keselap, tersedak ke paru-paru, itu aspirasi namanya. Gitu. Oke. Terus untuk yang pernah operasi jantung. Nah, itu juga tuh untuk operasi jantung sebenarnya memang bersepeda itu memang ada olahraga salah satu yang direkomendasikan bersepeda. Tapi bersepedanya bukan di jalan, bersepedanya memang istilahnya di dalam ruangan indoor. Jadi pakai yang treadmill. Nah, itu yang disarankan. Tapi kalau untuk sepeda yang ini ada tadi faktor medan yang berat, ada faktor stres, itu mempengaruhi juga. Baiknya ya kalau sepeda yang di outdoor, jangan. Sebenarnya treadmill yang biasa, gitu. Itu yang lebih simpel. Kalau ada apa-apa kan pelan-pelan. Kalau di medan biasa atau jalan raya, terus tingkat stresnya tinggi, nah itu bisa kadang-kadang memicu serangan jantung yang berulang sih. Gitu. Oke, yang pernah mengalami operasi jantung, bedah jantung kayak pasang apa tuh ya? Gitu kan, di balon, itu di balon, mending sepeda di dalam ruangan gitu statis ya. Kalau pengen masinian bersepeda ya benar. Gitu. Karena bersepeda juga berat ya, olahraga berat. Nggak stres tinggi, perjalanan turunan, nah itu kan pasti butuh tenaga yang lebih ini tuh kuat. Angkat beban sedikit pun juga kadang-kadang bikin itu nggak boleh tuh angkat beban. Minimal ya jalan atau bersepeda indoor. Terus suplemen nih, kalau kayak minuman, ada nggak minuman yang untuk mengurangi resiko penyakit jantung atau serangan jantung saat bersepeda, ada nggak khusus minuman atau? Kalau khusus minuman sih nggak ada ya. Paling kita takut kalau itu kan kekurangan cairan. Nah paling kalau memang ya lebih dari setengah 1 jam gitu ya, baru kita butuh kayak ada isotonik gitu ya, Pocari atau apa yang maunya yang inilah ada ionnya. Ya, ada Tapi kalau kurang dari 1 jam ya air putih biasa sih cukup sebenarnya gitu. Nggak perlu yang lebih atau air kelapa, nah itu lebih alamiah. Tapi kalau lebih dari 1 jam ya mungkin butuh energi yang minuman ada isotoniknya itu perlu. Kalau kurang ya paling air putih aja sih cukup sih sebenarnya. Berarti kalau yang olahraga sekitar 1 jam cukup air putih aja di bawah, air putih di bawah. Nah beda lagi kalau udah di atas 1 jam ya. Biasanya kan keringat itu keluar, nah itu butuh. Kalau di atas 1 jam udah butuh minuman isotonik. Ada kelapa yang alamiah lebih baik itu mah. Oke, air kelapa. Perlu makanan khusus nggak kalau pengen memaksain olahraga, kan lagi tren begini olahraga bersepeda. Terus yang pengen bersepeda itu punya riwayat jantung. Riwayat jantungnya apa dulu sih sebenarnya sih sakitnya. Kalau tapi memang itu juga sih kalau jantung sebenarnya boleh bersepeda tapi ya di medannya jangan terlalu lalu jalannya santai, nggak boleh ngoyo. Tadi target nadinya lah di apa namanya, dievaluasi target nadinya itu. Dia bilang tadi awal 220 gram usia ya 60% sih cukup sih. Ya jadi kan kalau bersepeda kan itu ya psikologis juga ya, ada latihannya, ada psikologisnya. Jadi ya itu sebenarnya penting untuk ya kita olahraga ada ini juga biar sehat juga jantungnya gitu.
Tapi kalau untuk makanan yang lebih spesifik sih sebenarnya sih nggak ada sih. Nggak ada ya. Itu tadi penjelasan dari Dokter Raju mengenai teman-teman yang masih bingung tuh, yang masih ketakutan karena banyak yang kejadian ya, banyak kejadian teman-teman pesepeda yang ini. Mungkin pahami diri sendiri dulu ya. Kalau ada riwayat penyakit ya obat dipersiapkan, terus disampaikan ke teman-teman ya. Kalau kita ada teman-teman goes gitu atau leader di goesnya itu. Oke, travel bike. Udah banyak ilmu-ilmu, tip-tip yang diberikan sama beliau ini Dokter Raju. Sekarang penutup intinya nih, yang simpel itu, buat gampang dipahami buat yang pencinta goes nih. Kan kalau goes profesional itu yang udah sering goes tahu. Nah, ini yang goes pemula ini yang benar-benar, nah tolong tipnya. Ya paling dari saya, dari awal saya bilang memang kenali diri sendiri dulu deh ya. Dari riwayat apa, punya apa, ya jangan tertutup. Kalau misalkan itu harus terbuka aja, sakit apa, jangan malu-malu bilang supaya lebih gampang dan lebih cepat penanganannya. Lalu memang ini kan olahraga, nama olahraga kan harus ada intensitas ya. Jadi kalau seandainya memang sudah terbiasa, bolehlah nanti lebih intens lagi. Jadi grade-nya lebih tinggi boleh. Jadi pelan-pelan istilahnya kita ini dulu, stabil dulu, lalu ntar lama-lama boleh menanjak mau kemana. Jadi jangan langsung ini kaget. Kan sekarang kan karena lagi apa? Lagi tren nanjak. Tren langsung wah, jadi tenaga terkuras. Jadi pelan-pelan dulu aja. Benar, yang suka nanjak-nanjak tuh. Latih dulu di sendiri, baru ikutin nanjak. Jangan ujuk-ujuk nanjak tinggi, benar ya? Gitu. Jadi ya practice make perfect. Nah, di latihan dulu pelan-pelan baru. Paling gitu aja. Paling itu aja sih tips dari saya. Tips dari Dokter Jadaru. Oke. Terima kasih Dok atas waktunya ini berbagi ilmunya ke teman-teman pesepeda. Nah, bukan teman-teman yang udah profesional udah tahu ya, mohon masukannya. Terus buat teman-teman yang belum tahu bisa ini, manfaatnya pasti banyak ini dari Dokter Raju sendiri ini. Oke, terima kasih udah mengikuti obrolan pagi ya, masih pagi nih Dok. Obrolan santai tapi berisi ya. Benar, sangat berisi nih. Jangan lupa ikuti terus channel Travel Bike ID dan subscribe ya, biar teman-teman lain tahu. Jadi bagikan pencegahan serangan jantung saat goes. Terima kasih banyak Dok. Ya.